kembali dalam renungan Sabda Bapa Surgawi. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini buat kita semua yang terambil dari kitab Galatia pasal 5. Saya bacakan di dalam Galatia pasal 5 ayat kunci saja di dalam ayat 1. Demikian firman Allah. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah merdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Saya ulangi lagi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang mau kita renungkan pada pagi hari ini adalah warna hidup yang dimerdekakan Kristus. Bagaimana sebenarnya warna hidup yang dimerdekakan Kristus? Saudaraku, kita tahu, katakan di situ bahwa di dalam ayat 1 ini menjelaskan yang kemerdekaan yang sungguh-sungguh adalah kemerdekaan yang dimerdekakan oleh Kristus. Kristus telah memerdekakan kita. Jadi tidak ada kemerdekaan yang benar-benar merdeka dari dosa kecuali hanya dimerdekakan Kristus. Jadi Kristus pelaku yang memerdekakan, Kristus yang menebus, sehingga orang-orang yang percaya itu disebut merdeka. Dan bahkan orang yang merdeka itu akan tegak berdiri, dikatakan berdiri teguh dan tidak mau lagi diperbudak atau diperhamba oleh dosa. Saudaraku yang saya kasihi, untuk itu warna apa? Warna hidup yang dimerdekakan Kristus. Apa warna hidup yang dimerdekakan Kristus? Itu yang perlu kita renungkan. Saudaraku, kalau kita melihat orang yang dimerdekakan Kristus itu hidupnya terdapat dalam 3 bagian. Yang pertama, bagian hidupnya adalah hidup untuk diri sendiri. Yang kedua, hidup untuk Tuhan. Dan yang ketiga, hidup untuk sesama manusia. Jadi inilah peran daripada orang yang dimerdekakan oleh Kristus. Untuk itu saudaraku yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, hidup untuk diri sendiri itu bagaimana? Di dalam ayat 6 berkata, demikian saya bacakan ayat 6, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi yang pertama, warna hidup orang yang dimerdekakan Kristus untuk hidup bagi dirinya adalah dia melangkah. Yang pertama, lihat, melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman. Inilah warna hidup orang yang percaya atau yang dimerdekakan oleh Kristus. Melangkah dengan iman. Maksudnya di sini adalah memulai dengan iman, menjalani hidup dengan iman, menyelesaikan segala sesuatu persoalan dengan iman, dan mengakhiri dengan iman. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, itulah warna hidup orang yang dimerdekakan Kristus. Selalu melangkah, menjalani, mengatasi, dan bahkan juga menyelesaikan persoalan hidup dengan iman. Untuk itu saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kau sudah merasa dimerdekakan oleh Kristus, melangkahlah dengan iman kepada Yesus Kristus. Yang kedua, warna hidup yang kedua dari orang yang dimerdekakan Kristus, bahwa hidupnya itu adalah ada waktu untuk melayani Tuhan. Ada waktu untuk melayani Tuhan. Ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Warna yang kedua, warna hidup yang dimerdekakan oleh Kristus. Yang kedua, hidupnya ada waktu untuk melayani Tuhan. Dikatakan di situ, layanilah seorang akan yang lain. Jadi bukan hanya untuk dirinya, tapi juga ada waktu untuk Tuhan, melayani Tuhan. Tentu melayani Tuhan itu dengan kasih. Tentu melayani Tuhan dengan tulus, kudus, dan lurus perjalanan hidupnya. Inilah tanda atau
dimerdekakan Kristus. Ketika kita belum dimerdekakan, waktu kita tidak ada untuk Tuhan, maka malah waktu kita banyakkan untuk melakukan dosa. Tapi warna hidup orang yang dimerdekakan Kristus memberi waktu untuk melayani Tuhan. Yang ketiga, saudara, warna hidup orang yang dimerdekakan Kristus di dalam ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu yang saya kasih, sudah terlalu sering kita mendengar ini. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini warna yang ketiga. Warna hidup yang dimerdekakan Kristus adalah memiliki waktu, menyerahkan hidupnya untuk mengasihi banyak orang, sebanyak-banyaknya. Mengasihi banyak orang sama dengan kita mengasihi Kristus. Itu yang disebutkan di sini, bahwa sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini warna yang ketiga. Kalau dulu kita sebelum dimerdekakan, kita hanya mengasihi diri kita, tidak peduli dengan orang lain, tidak mau tahu dengan persoalan orang lain, tidak mau tahu dengan penderitaan orang lain. Tapi ketika engkau sudah mengaku dimerdekakan oleh Kristus, tunjukkan warna hidupmu, mengasihi sesamamu manusia, mengasihi banyak orang, bukan mengasihi pilih-pilih orang. Mengasihi banyak orang berarti siapapun, bagaimanapun kondisinya, dia adalah ciptaan Tuhan yang sangat membutuhkan kasih saudara dan saya. Kesimpulannya pada pagi hari ini, warna hidup yang dimerdekakan Kristus. Yang pertama, hidupnya melangkah dengan iman, memulai dengan iman, menjalani dengan iman, menyelesaikan segala sesuatu dengan iman, dan mengakhiri dengan iman. Dan yang kedua, memberi waktu untuk melayani Tuhan, melayani dengan tulus, melayani dengan kudus, dan melayani dengan hati yang lurus. Dan yang terakhir, mengasihi banyak orang. Mengasihi banyak orang, bukan pilih-pilih orang. Karena itu saudara, saya percaya saudara akan sanggup menunjukkan warna ini, karena saudara sudah dimerdekakan oleh Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menyertai kami. Inilah renungan yang kami renungkan pagi hari ini, memberkati kami dalam Kristus Yesus. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kiranya Tuhan memberkati saudara lewat renungan pada pagi hari ini. Sampai jumpa dalam program Sabas di hari yang akan datang. Shalom. Tuhan memberkati. Amin. Bagi Bapak Ibu yang diberkati lewat renungan Sabas ini, Bapak Ibu dapat nge-like, subscribe, bahkan juga komen dan membagikan kepada teman seiman yang lain sehingga mereka juga diberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Shalom.